Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita sampai kepada bagaimana kita menentukan ukuran sampel, ya. Oke, jadi yang kita harus ketahui, teman-teman, ada banyak cara menentukan ukuran sampel dari suatu populasi. Ya, nanti kalau Anda membaca buku Medpen, ya, bisa jadi ahli yang satu akan memiliki pertimbangan tersendiri. Nanti ada juga pendekatan yang menggunakan rumus, ya, rumus-rumus, ya, dengan apa namanya, ada faktor-faktor yang akan harus diperhitungkan. Nah, tapi Anda jangan bingung, ya. Tidak harus mengikuti semuanya, ya. Itu saran saya dari pengalaman, karena nanti akan bingung, ya. Cukup Anda tahu prinsipnya saja, ya, dan Anda punya dasarnya. Yang penting itu kalian punya dasarnya, dasar secara referensi, secara teori, kenapa Anda memilih sampelnya sebesar N, gitu, ya. Nah, tapi paling tidak dari materi Medpen ini, ya, saya akan membagikan ada beberapa pertimbangan yang istilahnya menjadi apa ya, menjadi benang merah dari semua preferensi yang sudah pernah saya pelajari dan ya dari apa yang sudah pernah saya lakukan, saya pelajari juga, ya. Jadi paling tidak ada beberapa pertimbangan untuk penentuan ukuran sampel. Ya, yang pertama tentunya pertimbangan yang sifatnya pragmatis. Pragmatis ini istilahnya bisa dikatakan ya secara apa ya, secara mudahnya, secara yang lazim pada umumnya, yang diterima oleh umum, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, apakah pertimbangan pragmatis itu? Nah, yang termasuk pertimbangan pragmatis yaitu keterbatasan yang dimiliki oleh si peneliti. Misalnya keterbatasan biaya, ya, waktu dan juga tenaga. Nah, kalau Anda dalam apa sebagai kapasitas sebagai mahasiswa, ya, tentu kan Anda dibatasi oleh time frame studi Anda, ya. Kalau mau ideal meneliti, ya mungkin akan bisa menghabiskan waktu lebih dari 2 semester. Nah, tentu kan Anda nggak pingin ya, pinginnya kan 1 semester kalau bisa selesai. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang diutarakan di dalam proposal ataupun laporan penelitian kita. Memang betul kok, memang ada keterbatasan waktu. Lalu juga keterbatasan biaya tentunya dan tenaga. Biaya tentunya apalagi kalau misalnya nanti sampai misalnya ya kondisi bukan pandemi ya, apa namanya, kondisinya harus ke lapangan, sampai keluar kota, sampai kemudian apa namanya, mungkin ke beberapa kota karena mungkin kita memang ruang lingkup geografisnya itu tidak hanya satu. Nah, itu kan juga biaya yang harus dipertimbangkan. Nah, itu silakan dikemukakan ya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan pragmatis itu. Tenaga misalnya ya Anda sebagai peneliti Anda sendiri, Anda nggak punya tim surveyor gitu. Jadi mungkin apa namanya makanya dibatasin cuma mungkin 100-200. Nah, itu silakan dikemukakan. Nah, tapi memang kadang-kadang pertimbangan pragmatis ini bisa jadi kalau kita apa ya ini kan menyangkut integritas kita juga ya. Bisa jadi disalahgunakan oleh mahasiswa atau oleh peneliti dengan mengatakan ya karena alasan sebenarnya ini adalah excuse saja, nggak mau repot gitu, ya. Excuse saja pilih gampangnya. Nah, sehingga akhirnya apa ya dirasa ya pertimbangan pragmatis kalau itu make sense boleh gitu. Tetapi kalau kalau terlalu apa ya akan terlihat kalau ini dibuat-buat itu juga akan mempengaruhi kredibilitas penelitian kita gitu ya, kualitas penelitian kita. Nah, maka kemudian ada pertimbangan lain, tidak hanya semata-mata pertimbangan pragmatis. Yang kedua, besarnya sampel itu tergantung juga dari keragaman populasi. Ya, semakin homogen populasi, jadi punya karakteristik yang homogen, yang sama, makin kecil sampel yang diambil. Contoh ekstrim saja ya, saya ambil contoh ekstrim. Misalnya kita dari 40 orang di kelas ini misalnya. Ya, misalnya nih semuanya cewek semuanya, misalnya ya, semuanya 40 nih cewek semuanya. Berarti kan paling tidak dari sisi karakteristik gender homogen kan. Semuanya umurnya 18 tahun. Dari sisi usia homogen. Semuanya tinggalnya di Siwalan Kertopermai. Semua 40 orang. Dari sisi alamat itu ini. Semuanya hobinya main badminton. Sama semua. Misalnya ya.
semuanya jurusan marketing misalnya. Sama semua. Nah, ini kan berarti homogen. Nah, kalau saya mau ngambil sampel, ya saya ngapain ngambil 40? Wong semuanya sama kok. Ya saya ngambilnya cukup mungkin 2 orang, ya, mungkin sudah cukup gitu. Karena sama semua karakteristiknya. Nah, itu secara ekstrim gitu ya. Jadi artinya ya kita harus pertimbangkan, kita lihat populasi kita ya, dan apa hal atau variabel tujuan penelitian yang ingin kita capai. Kalau kemudian kita ingin mencapai, misalnya kita ya populasinya masuk OK Petra, lalu kita ingin melihat perbedaan angkatan ya, apakah akan mempengaruhi studi, motivasi studi, maka kita tidak perlu gusar dengan dari fakultas mana, dari prodi mana, yang penting angkatannya. Karena kita mau lihat generalis, tidak mau mengkotakkan berdasarkan fakultas atau jurusan, tapi dari angkatannya. Karena kita melihat bahwa ya mahasiswa Petra ya inilah secara karakteristik itu mungkin ya yang dari sisi apa nih misalnya apa status ekonomi sosial mungkin mungkin mirip, mungkin dari sisi mungkin agama majority ya sebagian besar kita bisa katakan Kristen Katolik misalnya ya. Oke, jadi nggak perlu lagi dibedakan menurut ini. Jadi don't bother with trying to differentiate your samples itu berdasarkan karakteristik tadi. Ya udah ya, saya pentingnya adalah melihatnya ke angkatan. Ya udah ya di stratanya berdasarkan angkatan saja. Gitu misalnya ya. Jadi ini semakin homogen populasi, makin kecil sampel yang bisa diambil. Tapi kalau populasinya semakin heterogen, sampelnya harus semakin besar supaya setiap kelompok yang mewakili karakteristik tertentu itu bisa ada gitu, bisa ada representasinya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dari derajat keyakinan atau confidence level. Apa maksudnya derajat keyakinan? Ini maksudnya derajat keyakinan bukan tingkat PD, ya tingkat PD ya, sebenarnya tingkat PD juga kalau bahasa kalian. Nah, ini merupakan apa sih? Tingkat PD ini tingkat PD terhadap apa, Bu? Terhadap, nah ini yang menjadi kunci ya, terhadap akurasi data yang dikumpulkan. Jadi kita tuh seberapa kita confident data yang kita kumpulkan tuh akurat, gitu loh. Ya, ingat ya, akurat itu maksudnya gini, bukan jawabannya responden itu bukan benar salah seperti 1+1 sama dengan 2, bukan. Ya, tetapi kita yakin bahwa karena data itu kita ambil, kita milihnya dari sampel yang memang udah bisa kita kawal pengambilan sampelnya, jadi kita tahu dengan pasti bagaimana kita memilih sampel, siapa yang terlibat di dalam orang-orang yang jadi nggak lepas dari kontrol kita, maka kita bisa confident bahwa apalagi kalau kita kenal ya, yang mengisi itu kita kenal, kita ya kayak kamu misalnya ngisi tentang kuesioner kita Zoom fatigue, kamu tahu kan temanmu yang kamu mintain tolong. Jadi kamu percaya bahwa kamu punya confident bahwa ini data yang dia berikan akurat, lepas dari jawabannya dia, apakah dia kemudian cenderung memang dia tingkat fatigue-nya itu sangat tinggi, itu nggak masalah, atau sebaliknya tingkat fatigue-nya rendah, itu nggak masalah, bukan itu poinnya. Tetapi bagaimana dia bisa memberikan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan kondisinya dia. Nah, kamu percaya bahwa itu data yang akurat yang yang terkumpul dari respondenmu. Itu derajat keyakinan. Ya. Nah, range-nya derajat keyakinan ini ada yang umum ya. Kalau penelitian sosial itu 90, 95 sampai 99. Ya, kalau penelitian di dunia kedokteran tentu derajat keyakinannya harus hampir 100% ya, 99,99%. Kenapa? Karena menyangkut nyawa. Bayangkan kalau seandainya vaksin itu misalnya derajat keyakinannya cuma 90%, berarti derajat keyakinan 90%, kalau itu disuntikkan kepada 10 orang, berarti 1 orang pasti gagal, pasti mati. Nah ya, nggak ada yang mau divaksin seperti itu kan. Ya kan? Jadi artinya tingkat keyakinannya, akurasinya terhadap apa yang diteliti itu 99,99% itu kalau penelitian-penelitian di dunia medis ya, karena menyangkut nyawa. Makanya kan percobaannya ya kepada binatang dulu kan gitu-gitu ya. Nah, jadi tidak langsung kepada manusia. Nah, tapi kalau penelitian sosial bisa defaultnya 95 sih biasanya ya. Nah, tapi ada juga penelitian yang mungkin karena sampelnya sangat bervariasi, ya bisa jadi 90% itu masih diterima. Ya. Nah, makin tinggi derajat keyakinan Anda, maka makin besar sampel yang harus diambil. Itu udah rule of thumb-nya ya. Udah acuannya begitu. Ya, karena kan kita mau confidence level kita tinggi nih datanya supaya lebih akurat ya, berarti harus lebih banyak sampel yang diambil ya.
Oke, lalu yang pertimbangan keempat, teman-teman, adalah tingkat kesalahan atau error yang dapat diterima. Nah, apa sih maksudnya error ini? Ya, error yang dimaksud di sini lebih ke arah sampling error, teman-teman. Ya. Ini adalah perbedaan maksimal antara statistik sampel dan parameter populasi. Gitu ya. Jadi, nah bisa jadi toleransi kesalahannya 1%, 5%, 10%. Nah, ini contohnya, jadi ini ya. Jadi error in sampling itu ada dua macam. Ada sampling error, ada non-sampling error. Sampling error ini adalah perbedaan nilai antara sampel dan populasi kita. Ini bisa muncul ketika kita mengambil sampelnya. Ya, jadi misalnya gini, sampling error itu kesalahan kita mengambil sampel. Contoh misalnya, kamu mau neliti mahasiswa motivasi studi mahasiswa OKPetra yang masih aktif. Tapi kamu nelitinya kepada mahasiswa OKPetra yang sedang cuti, atau kamu penelitinya bukan kepada mahasiswa OKPetra, tapi dia mahasiswa kampus lain. Itu jelas sampling error, wis jelas. Udah jelas tuh gitu ya. Itu sampling error, ya. Nah, itu bisa jadi sampling error demikian. Lalu bisa juga sampling error tuh gini. Jadi selisih gitulah ya. Perbedaan kan, selisih kan. Contoh misalnya ya, ini populasi nih ya. Let's say ini populasi, ini mahasiswa UKPetra gitu ya. Jadi N-nya adalah 10.000 misalnya. Let's say gampangannya aja ya. Kira-kira rata-rata tinggi badannya itu misalnya 180 cm misalnya. Nah, saya ngambil tuh cuman 200 mahasiswa. Ya. Ini N-nya 200 mahasiswa nih. Lalu saya hitung tinggi badannya itu adalah 178 cm. Nah, perbedaan antara 178 sama 180 ini berapa persen? Gitu kan? Ya kan? Nah, berarti kan tinggal dia kamu ini kan lah. Berapa persen kira-kira teman-teman? Berapa? Ada 2%? Nggak ada ya? Nggak sampai ya ini ya. Harusnya nggak ada ya. 2%, nggak sampai ini malah mungkin 1, berapa persen ya, 1, something persen. Nah, ini kan berarti oke, ini namanya sampling error. Jadi selisih antara nilai yang sesungguhnya dari populasi sama dibandingkan dengan dari sampel gitu. Ya. Nah, ini tadi saya bilang kalau misalnya kamu ternyata nelitinya itu bukan mahasiswa OKPetra, ya ini jelas pasti nanti ininya adalah errornya semakin besar. Ini kalau kamu perhatikan misalnya kemarin pemilihan pilkada gubernur presiden itu kan selalu kalau survei cepat itu kan quick survey itu ya. Itu kan mesti ada sampling error gitu-gitu berapa 3,8% misalnya. Sampling errornya misalnya 5,7%. Nah, ini seperti itu menghitungnya. Jadi selisih antara nilai populasi dengan nilai sampel. Nah, non-sampling error terjadinya apa? Ini dikatakan lebih serius. Kenapa? Ya ini pada saat akuisisi data, ya toh. Nah, pada saat misalnya kamu salah menginput data, kamu sebagai penelitinya melakukan manipulasi data, lalu ya gitulah kamu nggak jujur gitu. Nah itu kan non sampling error. Mungkin pertanyaan di kuesionernya nggak dimengerti sehingga jawabannya akhirnya ngawur. Nah jadi waktu pengisian data itu loh, acquisition of the data itu non sampling error. Jadi bukan karena kesalahan pengambilan sampel. Ya. Nah makin besar toleransi kesalahan, maka makin kecil sampel yang diambil. Karena kamu mentoleransi kesalahan besar kok, jadi nggak apa-apa, sampelnya kecil nggak masalah. Gitu. Tapi kalau kamu toleransi kesalahannya lebih tinggi, ya kamu sampelnya otomatis ya harus lebih banyak supaya pada saat semakin terkumpul tuh lebih banyak variasi yaitu data nilai-nilai yang diambil sehingga pada saat nanti dihitung itu bisa lebih mewakili gitu. Otomatis kan akan memperkecil gitu ya error yang ada ya. Nah, yang kelima adalah dari desain penelitian atau teknik analisis data yang digunakan. Ada beberapa teknik statistik tertentu yang mengisyaratkan minimal 100 gitu ya. Ya toh. Kalau pakai multivariat misalnya ya ada misalnya ini ya multivariat nih ya. Multivariat itu berarti variabelnya ada lebih dari banyak ya. Jadi misalnya ada n kali 5. Nah, n ini adalah n variabel ya. Ini N10 ya kalau variabel ya. N10 sama N5. Ini N adalah indikator. Nah,
Jadi ini jumlah sampelnya. Jadi contoh misalnya ya, saya itu mau meneliti tentang misalnya ya, let's say misalnya ini katakanlah kualitas makanan, ya toh, ini kualitas layanan, lalu ini atmosfer di restoran misalnya ya. Nah, ini kepuasan. Ya. Nah, pengaruhnya. Berarti ini ada 4 variabel ya. Ini X1, X2, X3, ini Y-nya ya. Ini kan berarti variabel keempat. Ya, lalu kemudian saya kualitas makanan itu saya ukur dengan 3 indikator, Bu. Yang atmosfer saya ukur dengan 5 misalnya ya. Yang kualitas layanan saya ukur dengan 5 misalnya. Jadi ini 3, ini 5 indikator, ini 5 indikator. Kepuasan saya ukur dengan 2 indikator. Nah, kalau mau pakai rumus, ya, kalau pakai statistik multivariat, ini kan berarti sudah lebih dari 2 variabel, berarti pakai multivariat. Nah, saya pakai rumus yang N kali 10, N kali 10 variabel. Variabel saya ada 4, Bu. Berarti ya 4 kali 10. Jadi minimal tuh sampel saya minimal 40. Atau saya mau pakai N kali 5 indikator. Indikator saya ada 5, tambah 3, 8, tambah 5 lagi 13, tambah 2 lagi 15. Berarti 15, ini berarti kan 15 kali 10. 15 kali 5 ya, 75. Nah, ini jadi minimal, ini kita bilang minimal ya teman-teman ya. Kalau minimal tuh berarti 75. Kalau kamu mau antisipasi error, antisipasi nanti yang nggak komplit apa-apa mau dibulatkan jadi 100 ya boleh. Ini salah satu pertimbangan, ada desain penelitian statistik tertentu yang memang mengisyaratkan minimal gitu ya. Jadi tergantung, makanya tadi saya bilang ini tergantung buku referensi yang kamu pakai sebagai dasar ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di bukunya ini dari G sama Dill itu dia bilang, nih kalau metode deskriptif minimal 10% dari populasi. Kalau populasi yang relatif kecil minimal 20%. Jadi kalau misalnya katakanlah seperti let's say misalnya anak main bis misalnya ya, 4 angkatan tuh jumlahnya 1000. Nah, itu kan berarti ya itu dikatakan relatif kecil ya dibandingkan dengan 1 juta kan. Nah, berarti ya ini minimal 20%. Berarti berapa nih? Berarti 200 gitu ya untuk ngambil. Nah, cuman ya begini-begini dia langsung tuh beberapa buku referensi itu cuman ngomong begini. Nanti kalau misalnya pakai eksperimen ya, metode eksperimen ini berarti minimal 15 subjek per kelompok eksperimen. Nah, itu ada tuh gitu ya. Jadi silakan dijadikan acuan. Ini menurut Roscoe ya. Nah, dia cuma ngomong sebaiknya ukuran sampel antara 30 sampai 500. That's it itu toh. Ya ini sangat sangat simple sekali ininya pertimbangannya. Kalau mau dipecah lagi maka setiap subsampel, nah ini sub kategori harus minimal 30 supaya ya ini untuk kurva distribusi normal ya. Lalu nah ini ya penelitian multivariat, nah ini 10 dari jumlah, ini sebenarnya indikator ya teman-teman ya. Kalau di statistik itu soalnya indikator itu ditreat sebagai variabel sebenarnya itu ya. Ini variabel observable-nya ya. Nah, ini kalau ukuran eksperimen bisa 10 sampai 20 elemen dan seterusnya. Nah, ada juga yang pakai rumus yang tadi saya bilang ya. Yang paling terkenal, yang paling sering dipakai sama mahasiswa itu kalau ini untuk finite population ya. Finite tadi gimana? Populasinya diketahui atau tidak diketahui jumlahnya, teman-teman? Halo? Kalau finite populasinya diketahui atau tidak diketahui? Diketahui. Diketahui ya. Nah, ini bisa pakai rumus ini karena kenapa harus diketahui? Karena di sini harus ada n yang dimasukkan. Kalau kamu tidak tahu jumlah n-nya berapa, jumlah populasinya berapa kan tidak bisa. Makanya harus finite ya, karena ada n di sini. Jadi jumlah n, nah ini persentase kelonggaran ketelitian atau error ya. Nah, contoh nih, kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Aman Sentosa. Dalam PT tersebut ada 130. Lalu sampling errornya ditoleransi 5%. Nah, kira-kira berapa sampel minimum? Ya udah tinggal dimasukkan aja 130, 1 ditambah 130 dikali kuadrat dari toleransi kesalahan. Nah, ini minimal 98 atau dibulatkan 99. Loh Bu, kalau saya mau studi sensus Bu 130 ya nggak apa-apa sih kalau memang bisa dijangkau asal bisa udah diizinkan sama manajemen ya kenapa harus sampling ya semua aja studi populasi aja. Tapi kalau memang enggak ya sudah begini caranya. Ya, ini karena populasinya finite gitu. Ya, nah ada juga teman-teman nggak usah repot-repot
udah dihitungkan sama Cohen ya dan teman-teman, ini di bukunya dia, ini tabel perhitungan sampel yang finite. Ya, ini kan udah ketahuan ya population size-nya, ya tinggal di ini aja. Nah, confidence-nya 95, ini confidence-nya 99%. Perhatikan baik-baik, yang confidence 95, margin error tadi ya sampling error, ini jadi sampling error ya. Ya, ini lebih tepatnya sampling error-nya, yang tadi selisih antara populasi dan sampel, itu bisa jadi 95, tapi sampling error-nya 1%. Bisa jadi tadi tidak harus 95 itu tidak harus 5. Ini confidence-nya 99, bisa jadi sampling error-nya 5%, kan kalau ditambahkan lebih dari 100%. Jadi tidak otomatis, oh kalau confidence 99 berarti toleransinya 1%. Enggak harus. Karena confidence ini kan tadi kepercayaan kita terhadap akurasi data, lalu ini toleransi kesalahan, ya, margin error dari nilai populasi sama nilai sampel kita. Nah, itu bisa lebih besar gitu ya, 5% misalnya. Ya udah tinggal ini gampang ya kalau ada tabelnya gini tinggal kita lihat ya. Nah, jadi kalau misalnya asumsi misalnya ini adalah ya kalau mahasiswa Kapetra misalnya ya 10.000 misalnya let's say ya gampangannya sampai nggak usah sampai yang exactly apa numbers ya. Jadi 10.000. Nah, kita confidence-nya 95%. Dengan margin error 5%, nah berarti minimal 370. Nah, kamu perhatikan ya, semakin margin error-nya semakin kecil, sampelnya semakin gede. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, demikian. Jadi gampang kalau punya tabelnya gini, wis nggak usah ngitung-ngitung pakai hitung-hitungan Slovin gini, nggak perlu ya. Sebenarnya sama sih jatuhnya nanti juga akan sama ya. Nah, ini kalau yang infinite sekarang. Nah, ini kan kebanyakan kan infinite, Bu. Nah, kalau infinite gimana rumusnya? Perhatikan nggak ada di dalam rumusnya ini N besar, nggak ada kan? Karena memang nggak diketahui jumlahnya populasinya. Jadi ya yang itu kan adalah skor Z-nya. Nah, skor Z ini tergantung ini adalah dari derajat kepercayaan kita. Jadi ada tabel Z ya, nilai Z Anda waktu statistik udah dapat. Ya kalau tingkat kepercayaan 95% biasanya 1,96. Nanti kalau anu 2,64 ya. Kalau 90% rasanya 2,64 gitulah apa nilai apa skor Z-nya. Nah, lalu kemudian ini maksimal estimasi misalnya 50% ya. Lalu ini alfa tingkat kesalahan atau sampling error-nya. Jadi apakah mau 5%, apakah mau 2,5%, apakah mau 1%, dan seterusnya. Ya, kalau 1% ya berarti pasti akan lebih besar nanti jumlah sampelnya ya. Begitu tingkat apa namanya errornya kecil, berarti sampelnya akan semakin besar, gitu ya. Nah, ini maksimal estimasi. Ini estimasi apa, Bu? Estimasi bahwa kita tuh bisa mengambil dari keseluruhan populasi itu loh. Itu tingkat estimasinya seberapa. Ya, seperti itu. Oke. Jadi cuman memang tidak apa ya, kalau saya sih tidak banyak yang pakai rumus-rumus, boleh pakai rumus-rumus, boleh pakai tabel tadi, tapi saya lebih banyak kalau karena analisa statistiknya multivariat, saya lebih banyak yang pakai tadi rumus 5 kali n variabel, 5 kali n indikator atau 10 kali n variabel. Nah, itu dari apa tokoh yang namanya Hare ya, Hare et al. Ini bukunya dia multivariate statistic analysis. Nah, dia pakai rumus, pakai pertimbangan itu ya sudah itu yang dipakai ya. Nah, itu apa namanya kira-kira teman-teman materi hari ini tentang population and sampling ya. Jadi secara summary tadi kita udah sama-sama belajar tentang yang pertama pemahaman konsep populasi dan sampel. Lalu yang kedua tadi tentang metode, ya teknik-teknik pengambilan sampel, dan yang ketiga terakhir tadi tentang bagaimana kita bisa menentukan apa namanya besarnya sampel. Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada? Kalau nggak ada, nah ini ya saya sharingkan sedikit. Jadi silakan nanti kamu, saya sudah upload. Memang belum saya upload semua karena saya uploadnya per hari ya. Nanti yang hari ini pun nanti juga akan saya upload dalam 2 hari ke depan ya. Jadi nanti Anda bisa langsung masuk ya. Silakan terserah mau subscribe mau enggak, saya sih enggak peduli. Bagi saya ini saya apa ya, saya masuk ke YouTube karena saya pikir ya ini kalau bisa menjadi berkat buat lebih banyak orang kan lebih baik gitu ya.
Jadi silakan nanti kalau mau ini mulai runut dari chapter pertama, ya ini chapter pertama saya bagi jadi 2 video ya. Jadi saya bagi apa namanya, nanti Anda silakan ikuti saja ya. Jadi belajarnya dari situ untuk mengulang ya, selain dari materi yang sudah ada. Oke, itu dari saya. Ada yang mau tanya? Untuk tugas oke ya?